Jangan biarkan mereka. Mari kita rangkul mereka. Mari kita bawa bersama-sama kita agar mereka kita didik, agar mereka kita bantu, agar mereka kembali kepada jalan Allah, menyukai. Karena jika satu dua saudara kita yang masih ada, jika tidak dibantu, mereka akan menambah penyakit lainnya yang telah ras manusia akan punah jika manusia laki-laki kita kembali penyakit. Perempuan suka sama perempuan, maka Aceh penduduk bumi akan hilang dari perairan dunia karena tidak ada lagi melahirkan manusia-manusia yang baru yang berperadaban. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk memberkati acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan berkat Al-Quran yang barusan kita baca, semoga saudara-saudara kita itu kembali kepada jalan yang normal sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian untuk pertama sekali, mari kita serahkan mic ini kepada koordinator lapangan kita, Tengku Mudas. Kami persilakan. Untung ada Pak Untung, syariat Islam tegak di Aceh. Untung ada Pak Untung, syariat Islam tegak di Aceh. Untung ada Pak Untung, syariat Islam tegak di Aceh. Untung ada Pak Untung, syariat Islam tegak di Aceh. Mari bersama kita dengarkan arahan ataupun akan dimulasi yang akan ditemandui oleh korlap kita, saudara Mudas. Kepada Tengku Mudas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ikhwani fillah, qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Kawan-kawan sekalian, para ulama, para santri, adik-adik mahasiswa, teman-teman dari Ormas dan juga kepada pihak kepolisian yang sangat kami hormati, dan juga kepada pihak wartawan yang sudah meliput acara ini. Yang pertama sekali, saya Mudas LSK di sini ingin menyampaikan bahwa ribuan terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang hadir di sini di bawah terik mentari. Namun semangat kita untuk memperjuangkan kalimat Allah, semangat kita untuk memperjuangkan syariat Islam di Aceh, semangat kita untuk menentang para aktivis pro LGBT di Aceh untuk kita hantam, kita serang. Siap? Kawan-kawan sekalian, perlu saya tegaskan bahwa ini adalah aksi damai. Ini adalah aksi damai untuk mendukung siapa saja yang bersedia untuk menjadi pilar bagi penegakan syariat Islam di Aceh. Tidak pandang bulu apakah itu pejabat, rakyat jelata, orang Aceh, non Aceh sekalian, tetap kita anggap sebagai pahlawan. Setuju? Kawan-kawan sekalian, sebenarnya ini ingin saya memberitahukan bahwa aksi ini bukan hari ini dimulai, kawan-kawan. Semalam kami sudah melakukan audiensi dengan pihak Polda Aceh. Semalam kami melakukan audiensi dengan pihak Polda Aceh dan kami apresiasi dalam hal ini Polda Aceh khususnya dan juga kepada Polresta Aceh secara Polresta Kota Banda Aceh, karena semalam kami berkesimpulan bahwa Polda Aceh akan menginstruksikan seluruh jajarannya di bawah, di Polres
proses Aceh untuk menegakkan Islam bersama semua elemen pemerintah yang terlibat di dalamnya. Takbir! Hidup Banda Aceh! Hidup Banda Aceh! Di sini sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga kawan-kawan sekalian, beberapa hari yang lalu kita ketahui bahawa nun jauh di sana di negeri Samudra Pasar telah terjadi sebuah aksi penertiban terhadap kaum waria yang tidak sangat meresahkan masyarakat. Dalam hal ini kami mengapresiasi terhadap kegiatan tersebut. Namun apabila di sana terdapat hal yang melanggar, ini kami serahkan kepada pihak internal kepolisian. Ini harus kawan-kawan camkan. Kawan-kawan sekalian, kami di sini melakukan aksi damai memberi dukungan kepada siapa saja yang ingin membela syariat. Siap? Kawan-kawan sekalian, kami di sini terkumpul dari 140 ormas. 140 ormas. Ada yang belum sampai kemari, lagi di jalan menuju kemari. InsyaAllah ini penuh dalam 5-10 menit lagi. Di sini kami akan menyediakan petisi, nanti kami serahkan kepada pihak Polda Aceh, kami serahkan kepada pihak pemerintah Aceh, kami serahkan kepada pihak DPR Aceh, dan kami serahkan kepada pihak DPR RI yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Mereka semua komit untuk menerapkan Islam di Aceh, untuk melawan para aktivis LGBT. Kawan-kawan sekalian, sekali lagi, untuk yang jauh di sana yang ada di Jakarta, apakah dia pimpinan Majelis Tinggi Rakyat? Saya sampaikan di sini bahawa kalau kalian mau berstatement tentang Aceh, pakailah kacamata syariat. Tetapi kalau itu kalian tidak kalian pakai, maka siap-siap kalian akan hilang dari hati rakyat Aceh. Setuju? Kawan-kawan sekalian, sebenarnya masih banyak hal lagi yang ingin kita sampaikan. Intinya adalah ini aksi damai memberi dukungan kepada siapa saja yang mendukung pelaksanaan syariat Islam. Dan satu lagi terakhir, ini negeri Aceh, tanah rencong, bukan tanah bencong. Kepada aktivis pro LGBT, saran saya kepada kalian, ini tolong kawan-kawan orang tulis sampaikan kepada mereka, jangan ajarkan HAM kepada kami, karena kami Aceh lebih manusia ketimbang kalian para aktivis pro LGBT. Mungkin demikian dari saya sebagai pembicara acara. Kami harapkan kepada semuanya tertib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di ruang yang berbahagia ini, di depan masjid kebanggaan masyarakat Aceh, saya ingin tanyakan kepada Anda, jika orang sakit diobati atau dibiarkan? Nah, sekarang kita dengarkan sebuah petua dari Pak Habibie. Pak Habibie mengatakan untuk pegiat HAM, banyak orang sekarang itu menuntut hak, menuntut segala hak, tetapi mereka lupa akan kewajiban. Kewajiban antara lain adalah menjaga manusia dari pelestarian di muka bumi ini. Kalau mereka masih mensodomi, kalau mereka masih berhubungan sesama jenis dengan penyakitnya, maka bala Allah turunkan, maka manusia akan punah dari permukaan bumi ini. Yang kedua akan disampaikan oleh Tubuh ini, perwakilan dari Dayak Aceh. Maaf. Yang kedua, selanjutnya orasi yang akan disampaikan oleh Pak Mukim Aceh Utara, yaitu Tengku Azhari. Kami persilakan. Kawan-kawan sekalian, ini mungkin dari Aceh Utara, datang khusus dari Aceh Utara untuk menyampaikan suara hati masyarakat Aceh Utara kepada kita yang ada di Banda Aceh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdah lana subul al-hidayah
وأضحت عن بشائرنا الغشامة الغواية ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومباشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Langsung saja kami serombongan daripada Muslim Aceh Utara yang telah berhadir tadi malam dengan rombongannya, tujuannya adalah satu, hanya menghubung kepada Bapak Untung kita yang telah turun langsung melihat bagaimana situasi waria-waria yang ada di salan-salan yang dia dapatkan adalah sebab laki-laki dengan laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Pak Untung ke sini adalah sebagai penegakan syariat Islam. Kami sebagai Muslim Aceh Utara sangat mendukungnya. Semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Wa qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia begitu sempurna, laki-laki, perempuan. Kemudian para hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan pada manusia itu adalah serendah-rendah yang tempat. Binatang, babi dan jantan lain tidak pernah dia main laki-laki dengan perempuan. Bila mana manusia yang indah, manusia yang sempurna, main laki-laki dengan perempuan dengan berat. Siapa baik binatang dengan dia? Siapa baik binatang dengan manusia? Baik binatang. Maka para hadirin berbahagia, kita sangat bangga kepada Bapak Polres kita yang telah menegakkan syariat yaitu sebagaimana Aceh menuju pada Islam Khafa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita berikan apresiasi dari masyarakat Banda Aceh dan juga masyarakat Aceh kepada Mukim dari Aceh Utara dan juga asosiasi kecil yang telah mampu, yang telah rela meninggalkan semua kepentingan di sana untuk mendukung Bapak Untung. Maka kita yakin bahwa Untung Aceh ada tahun, Untung Aceh ada tahun untuk menyelamatkan generasi kita dari penyakit yang telah ditimpa musibah yang begitu besar pada masa kaum Nabi Lut yang terlebih dahulu. Kemudian kita dengarkan dari adik-adik mahasiswa kepada saudara Muzawir, dipersilakan. Takbir. Takbir. Untung ada Pak Untung, syariat Islam tegak di Aceh. Untung ada Pak Untung, syariat Islam tegak di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat kekuatan sehingga bisa hadir di depan Masjid Raya Baitur Rahman dalam rangka menyuarakan kebenaran. Salawat diiringi dengan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mewakili mahasiswa Aceh ingin menyampaikan yang mana kami selaku mahasiswa Aceh menolak LGBT. LGBT haram di tanah Aceh. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di depan atau kepada penegak hukum yang mana kami dari mahasiswa Aceh sudah jelas menolak LGBT. Kami sangat menghargai sikap apresiasi Kapolres WA dan Satpol PP Aceh Utara yang mana telah menangkap dan membina sejumlah lebih kurang 12 waria. Yang mana setelah hal itu terjadi, beliau mendapat banyak kecaman baik dari nasional maupun internasional. Saudara mahasiswa, dalam konteks ini Bapak Untung sudah melakukan pembinaan dan alhamdulillah semua telah dipulangkan dan kembali seperti masyarakat biasa yang semestinya. Kita berharap agar pemerintah juga Kapolresta ataupun Kapolres, Kapolda, semua jajaran yang ada di Aceh
menerapkan sistem seperti yang dilakukan oleh Bapak Untung tersebut. Kami melihat dalam hal ini yang mana ini bukanlah dalam konteks KUHP. Kenapa? Karena di Aceh khususnya yang kami lihat di sini yaitu tentang yang dilakukan oleh Kapolres Aceh Utara, WH dan Satpol PP itu menunjuk ke konteks kekhususan Aceh yang mana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan dituangkan dalam Kanun Perda Aceh yaitu Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Kekhususan tersebut merupakan hak penuh masyarakat Aceh yang diatur dalam Undang-Undang 1945 tentang bab keistimewaan Aceh. Jadi kami mahasiswa berharap penegak hukum menghormati kekhususan Aceh yang mana yang telah diterapkan dalam undang-undang semestinya. Tolak LGBT! Tolak LGBT! Tolak LGBT! Tolak LGBT sekarang juga. Tolak LGBT! Tolak LGBT sekarang juga. Untung ada Pak Untung, syariat Islam tegak di Aceh. Untung ada Pak Untung, syariat Islam tegak di Aceh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Alhamdulillah kita ternyata masih punya mahasiswa yang normal, yang tidak memakan sesama dirinya sendiri. Selanjutnya kita dengarkan dari KNPI Banda Aceh, bagaimana pandangan mereka, bagaimana sikap mereka terhadap Pak Untung yang sangat beruntung dan juga terhadap masyarakat Aceh. Dipersilakan KNPI Banda Aceh. Ya mohon yang sudah siap kita ganti posisi dengan saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dengan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di aksi damai hari ini. Tidak lupa pula kita sanjung sajikan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam keharapan ke alam sejahtera menderang tanpa LGBT. Yang saya muliakan, yang saya hormati ulama-ulama kita, orang tua kita dan sahabat-sahabat yang juga ikut hadir hari ini di depan kita semua, organisasi kebudayaan di bawah KNPI. Saya mewakili pemuda di Kota Banda Aceh ini menolak bahwa LGBT itu haram. LGBT itu haram. Takbir! Takbir! Jadi jelas saya berdiri hari ini di depan teman-teman sekalian mendukung aksi damai ini bahwa kita tidak dibenarkan untuk melakukan LGBT. Dan saya menyampaikan kepada teman-teman semua, kepada sahabat-sahabat, ini permasalahan pemuda hari ini. Oleh karena itu saya hadir mengajak teman-teman siapapun organisasi pemudaan untuk menolak hal ini. Mari juga kita mendukung sahabat kita Kapolres Aceh Utara untuk membina LGBT di depan. Kalau dimungkinkan, kalau dimungkinkan, saya akan membawa teman-teman lebih ramai. Kalau perlu kita pergi ke Aceh Utara. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi, saya dan kawan-kawan pemuda menolak dan ikut mendukung pemuda-pemuda lain dan organisasi pemuda lain untuk membina orang-orang yang sudah tercemar dengan LGBT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda bersatu tak dapat dikalahkan. Pemuda bersatu tak dapat dikalahkan. Pemuda bersatu tak dapat dikalahkan. Pemuda bersatu tak dapat dikalahkan.
perkenalkan diri. Sebentar lagi Pak Rektor Prof. Padi Wajidi juga akan hadir kembali. Insyaallah. Yang kedua juga akan hadir Pak Nasir Jamil yang akan kita serahkan petisi yang akan diserahkan di DPR RI sana. Insyaallah. Orang-orang yang DPR yang lemah mulai di sana, mereka akan tegak. Mereka yang ada di dalam sana mereka akan tegak memperjuangkan apa yang Allah ciptakan kepada manusia. Takbir. Kemudian selanjutnya kepada Kak Culinda sudah ada di sini. Kak Culinda sudah ada di sini. Selanjutnya kita persilakan kepada Sadar Aceh. Dipersilakan di sebelah kiri saya. Kak Culinda sudah datang, Kak Culinda? Ya, di sini Kak. Kepada Kak Culinda, mewakili perempuan Aceh, ibu-ibu Aceh, adik-adik Aceh, semuanya dengarkan dari Bu Culinda. Takbir! Hidup perempuan! Hidup perempuan! Pertama saya perbaiki, saya bukan Cut, jadi jangan nanti nama saya ditambahkan dengan Cut Linda. Nama saya Yulinda Rati, saya aktivis perempuan. Hari ini saya tegas menyampaikan bahwa saya menolak perilaku seks, penyimpangan seks ada di Aceh. Kedua, saya menyampaikan bahwa perilaku seks bebas, perilaku penyimpangan seks itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Dan itu terjadi pada masa zaman Nabi Lut. Dan kaumnya itu sudah dimusnahkan oleh Allah. Kenapa kemudian hari ini bisa muncul lagi? Maka itu adalah menjadi tugas kita bersama untuk kita berantas. Takbir. Kemudian selanjutnya adalah saya adalah seorang perempuan. Saya adalah seorang ibu. Saya punya kekhawatiran yang sangat besar terhadap generasi muda kita yang hari ini membela AKBP Untung Sangaji atas tindakannya mengamankan 12 waria Tuhan berikan kepada kita, Tuhan perintahkan kepada kita. Banyak manusia mencari daripada ajaran-ajaran yang sudah Allah tetapkan. Kita adalah hak, tapi kita tidak pernah memberikan kewajiban. Kewajiban kita sebagai manusia untuk melaksanakan perintah Allah. Kita meminta hak yang sebenarnya tidak diizinkan oleh Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah memberi nama Adam dan Hawa, bukan Anto dan Bambang, bukan Siti dan Tuti. menyuarakan aksi pembelaannya kepada AKBP Untung Sangaji. Saya mengkhawatirkan hal ini terus menerus terjadi di Aceh di tanah syariat, di tanah syariat yang kami cintai, yang kita cintai bersama. Maka ini yang sangat kami tunggu-tunggu di mana? petisi penolakan LGBT di Aceh.
pahlawan deh, benar kita. Ketua DPRA Muharudin yang sudah berada bersama masa, kebetulan juga ada di panggung, ya GG, B biseksual, T transgender. Kita tidak benci orang lesbian, tidak benci homoseks atau gay, tidak benci bisek, tidak benci transgender. Tapi yang kita benci adalah perbuatannya. Allahu Akbar. Yang kita benci perbuatannya, orangnya kita nggak tahu. Siapa gay, siapa yang lesbian, kita nggak tahu. Tapi perbuatannya kita benci, dan kalau dapat kita buktikan, itu dapat dihukum. Kafir. Ya itu saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, ya, Aceh itu menjadi role model bagi seluruh Indonesia, ya, bahwa kita mengecam keras terhadap perilaku atau penyimpangan yang telah meresahkan masyarakat. Seperti Pak Gubernur, kita nggak mungkin kodratnya dia sebagai pusat, tidak. Tapi yang kita hukum adalah perilakunya, ya, perilaku dari kodratnya laki-laki mengubah kepada perempuan membuat gaya seperti laki-laki, ya, dan pada umumnya LGBT ini lebih cenderung kepada hal-hal yang negatif, ya, terjadi prostitusi, ada yang ketahuan memakai narkoba, itu yang kita kecam, yang meresahkan masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya pikir kami atas nama pemerintah Aceh mendukung atas aksi yang dilakukan oleh Ormas adalah pengemudi pada hari yang baru. Dan kita tidak dapat menyalahkan Kapolres Aceh Utara. Soalnya untung itu saya yang bawa ke Aceh. Untuk menyampaikan aspirasi anak-anak dan perempuan di Aceh. Salam kepada Ibu Bupati. Yang telah memberikan. Pak, mohon Pak, kami silakan Pak. Pak Irandi, mohon Pak Irandi, mohon kami silakan berdiri sebentar Pak. Oke, nanti kita akan serahkan langsung. Kemudian kita lanjut sedikit lagi karena kita sampai pada Kak Sulina. Dipersilakan. Ini adalah tugas
Jadi harus menghanguskan apa akan dibikin kanun kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami melakukan aksi ini di beberapa media sosial, saudara-saudara sekalian, ada beberapa status, ada beberapa pernyataan yang mengatakan bahwa aksi ini adalah aksi yang lebay, ini adalah aksi yang sia-sia. Maka pada kesempatan kali ini kami sentral aktivis Bayah Untuk Rakyat menegaskan bahwa aksi ini memang tidak akan memberi dampak yang fundamental terhadap berbagai perubahan kebijakan terkait dalam hal ini penekanan kepada Bapak Kapolres Aceh Utara. Namun siang yang terik ini Masjid Raya Baitur Rahman, menara Masjid Raya Baitur Rahman menjadi saksi bagi kita semua yang mau berpeluh, yang mau mengeluarkan keringat untuk membela siapapun yang berani menegakkan, yang mau berani menjadi pelopor dalam hal penegakan syariat Islam. Saudara-saudara sekalian, jika pada hari ini ada pejabat-pejabat maupun pihak kepolisian yang melakukan pembinaan kepada LGBT, ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, maka ke depan akan ada lagi, tidak akan ada lagi orang yang berani menegakkan syariat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga aksi kita pada hari ini menjadi saksi di yaumil akhir nanti bahwa hari ini kita berada di belakang orang-orang yang menegakkan syariat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa nih? Telah datang bersama kita advokat terkenal Bang Sabarudin Yara. Dipersilakan ke mimbar utama. Siapa tuh? Takbir, Bang Sabarudin. Sabarudin, hidup Sabarudin. Abu Umar juga naik ke panggung. Selanjutnya Abu Umar, Rafsanjani, LCMA dipersilakan. Serambi. Ya, dipersilakan Abu Umar. Selanjutnya Takbir. Online. Enggak lah, langsung di semua ada nih. Serambi ini kalon, Facebook Serambi, serambinews.com. Ya, jika ada Bapak Wali Kota dan juga pangkat Aceh ada sekitar sini, mohon merapat ke pangkat, sama-sama kita buktikan kepada masyarakat Banda Aceh bahwa kita tidak setuju dengan LGBT. Kemudian kepada Badan Koordinasi Mubalik Indonesia, Teguh Zulkifli, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita takbir 3 kali supaya iblis-iblis yang mendukung LGBT segera keluar dari Aceh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak-bapak polisi, teman-teman berkalangan wartawan, yakinlah bahwa setiap detik Bapak berada di lokasi ini, insya Allah semuanya akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan LGBT yang marah langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita juga marah melihat perilaku tersebut, artinya kita masih mencintai Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kami dari Panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada aparat polisi, WH dan sebagainya yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, kepada rekan-rekan wartawan yang sudah sedikiranya berdiri di bawah terik panas matahari. Terima kasih banyak. Insya Allah setiap peluh dan keringat yang keluar dari tubuh Bapak Ibu sekalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang akan menambah timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, hari ini banyak negara-negara barat yang sudah menegakkan LGBT. Bahkan ada presiden dari salah satu negara barat, istrinya adalah seorang laki-laki. Bayangkan apabila kalau seandainya hal seperti ini akan terjadi di Aceh. Na'udzubillahi min dzalik. Tadi pagi saya dengar dari pengakuan salah seorang mukmin dari Aceh Utara, beliau mengatakan, jangan sampai tiba-tiba suatu saat nanti anak laki-laki kita minta nikah dengan kawannya yang laki-laki. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apapun yang kita lakukan hari ini akan tercatat dalam tinta emas peradaban Aceh, bahwa kita bangsa Aceh,
Bang Nasir sudah datang, Bang Pak Nasir Jamil, DPR RI kita, mohon ke pentas utama. Lanjutkan. Apakah beliau Nasir Jamil? Coba Pak. Saya kepada Pak Nasir Jamil diharapkan ke dapat naik Pak Nasir Jamil pentas. Untung ada Pak untung, syariat Islam tegak di Aceh. Untung ada Pak untung, syariat Islam tegak di Aceh. Untung ada Pak untung, syariat Islam tegak di Aceh. Selanjutnya Pak Kecil atau Ketua Asosiasi Kecil dari Aceh Utara, yaitu Tengku Muksalmina, kami persilakan. Ya, maaf. Asosiasi Kecil se-Aceh, Tengku Muksalmina, kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tubuh ini beserta seluruh ulama Aceh yang kami hormati, saudara-saudara pimpinan ormas yang pada siang ini telah mengambil kesempatan untuk menyuarakan hati nurani dan kepentingan syariat Islam di Aceh yang kami hormati, saudara-saudaraku sekalian yang berada di arena ini yang kami muliakan. Izinkan saya Muksalmina, Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, atau yang biasanya di Aceh disebut dengan Asosiasi Kecil Provinsi Aceh. Izinkan kami menyampaikan 3 hal saja. Yang pertama terkait dengan LGBT. Kemarin lebih kurang 200-an kepala desa dengan asgaranya di Aceh Utara menyampaikan apresiasi atas penegakan yang dilakukan oleh Pak Kapolres di sana. Oleh karena itu, penting di sini kami suarakan, tidak hanya Aceh Utara sesungguhnya yang mengharapkan supaya proses penegakan dan pembinaan terhadap bangki-bangki dengan nama LGBT dan lainnya yang menjadi penyakit masyarakat untuk dibina dan dikembalikan harkat dan marwahnya menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua, kami dari Gecek memohon dan meminta kepada pemerintah Aceh, walaupun tadi alhamdulillah kita sudah menyaksikan bersama, kita mendapatkan dukungan yang sepenuhnya, namun kedepannya perlu ditindaklanjuti lebih konkret lagi. Semoga ke depan akan lahir kanun yang berkaitan dengan penerapan ini dan mampu serta berani dilaksanakan oleh para penegak hukum di tingkat lapangan. Apabila apa yang terjadi kemarin di Kabupaten Aceh Utara, seorang Embong Sangaji berusaha mendengarkan ulama, menjalankan kanun Aceh yang sudah disahkan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku di negeri ini, namun beliau harus dizalimi. Maka yakinlah ke depan tidak akan lagi para penegak hukum yang akan berani menegakkan kanun Aceh yang bersumber kepada keputusan Aceh. Yang ketiga, kami mohon khususnya kepada pemerintah pusat, wahai pemerintah pusat, tolong perlakukanlah kami masyarakat Aceh, perlakukanlah kami orang Aceh sebagai warga negara Republik Indonesia. Jangan selalu memperlakukan orang Aceh itu seperti orang Aceh, selalu menstigmakan seolah-olah orang Aceh itu berontak, padahal orang Aceh adalah orang yang berani menuntut hak dan keadilannya. Allahu Akbar. Orang yang berani memastikan sampai dengan hari ini empat pilar kebangsaan tetap tegak di Islam Mekah. Tidak perlu ada kekhawatiran kita, apalagi teman-teman kecil
seluruh Aceh hari ini lebih kurang dari 23. Kabupaten kota sudah ada 20 yang tergabung dalam gerakan adhesi Aceh. Bagaimana ke depannya kita sinergikan, buang jauh-jauh pemikiran dari pemerintah pusat, buang jauh-jauh pemikiran-pemikiran negatif terhadap masyarakat Aceh. Sekali lagi, perlakukanlah orang Aceh sebagai warga negara Republik Indonesia. Ini menjadi sangat penting ke depannya. Oleh karena itu, kami dari Asosiasi Adhesi Aceh beserta seluruh perangkat asosiasi kabupaten kota mendukung sepenuhnya penerapan dan pemberantasan LGBT di Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mukim, Pak Kecil telah memberikan penjelasan yang jelas kepada kita. Kita dengarkan sekarang bagaimana hukum Indonesia memandang LGBT dan orang yang mendukungnya dan juga semua orang yang telah kena penyakit. Kita dengarkan dari Pak Safarudin Yara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan waktunya. Pada hari ini kami saya dan kawan-kawan yang tergabung dalam tim pengacara Muslim, kita sangat mendukung ini. Makanya 2 hari yang lalu saya segera waktu di Seluruh langsung pulang, saya langsung ke Aceh Utara memberikan dukungan penghargaan kepada Kapolres Aceh Utara. Karena kalau tidak kita dukung, ini kampanye-kampanye dari kawan-kawan yang pro terhadap LGBT itu akan terus menekan Pak Kapolres. Makanya kita juga harus memberikan dukungan kepada Pak Kapolres. Kami berikan sebuah rencong yang besar sebagai tanda keberanian dari masyarakat Aceh, dan keberanian tersebut harus bersemayam terus di hati Pak Untung selaku Kapolres Aceh Utara, dan kita harapkan juga semangat dari Kapolres Aceh Utara juga ada di polisi-polisi yang lain di Aceh. Dan kita juga dari Pak Kapolri jadi cara melihat Aceh itu bukan dilihat dari keseluruhan, kalau memang itu dianggap melanggar HAM, itu perspektif mereka. Tapi keberadaan LGBT di Aceh hari ini juga melanggar HAM, melanggar hak asasi kita masyarakat Aceh. Karena dengan adanya mereka mengganggu kehidupan sosial kita, mengganggu tatanan sosial, mengganggu kehidupan beragama kita. Untuk itu apa yang dilakukan oleh Kapolres Aceh Utara sangat kita dukung, dan kita harapkan juga dukungan ini bukan hanya di Aceh Utara, tetapi juga kepada Kapolda dan memerintah kepada seluruh jajaran kepolisian yang lainnya supaya bertindak tegas seperti apa yang dilakukan oleh Kapolres Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat Islam kembali Aceh. Tentunya kami persilakan kepada kawan-kawan Masjid Jamil untuk memberikan kepada beliau terkait aksi ini. Kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafna baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada hari ini, pada hari yang mulia, hari Jumat, di atas kita ada matahari yang sangat terik, tapi saya yakin dan percaya bahwa sinar matahari yang panas ini tidak membuat kita kemudian menyerah, betul? Dan hari ini saya melihat ada kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Karena itu kehadiran kita di sini adalah bahagian untuk memberikan dukungan kepada pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Saya mengetahui adanya aksi ini melalui media sosial, terutama di WhatsApp, bahwa pada hari ini ada satu gerakan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam organisasi yang mereka menyerukan
bahwa mereka ingin agar LGBT ini tidak boleh ada di Nangro Syariat, betul? Dan kemudian saya juga mendengar bahwa ada salah seorang Kapolres di Aceh ini yang kemudian memberikan satu tindakan, dan tentu saja tindakannya dinilai ada yang menganggap itu sesuatu yang harus dilakukan, ada juga yang menganggap bahwa itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan saya kira-kira sebelum Jumat diberitahu diundang untuk hadir di tempat ini. Karena itu saya memberikan apresiasi kepada para ormas yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan kita semua yang hadir di sini tentu ingin agar LGBT ini tidak boleh hadir di syariat, negeri syariat, betul? Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, memang perilaku LGBT itu perilaku yang diharamkan dalam ajaran agama. Perilaku homoseksual, lesbian, transgender adalah sesuatu yang dikecam, dilaknat oleh ajaran Islam. Sebagai seorang yang beragama, apalagi kita beragama Islam, tentu harus mengecam perilaku ini. Dan ini adalah perbuatan jahiliyah dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut bahwa ini adalah perbuatan jahiliyah, perbuatan keji. Karena itu memang kita tidak boleh bosan untuk menyadarkan mereka, karena mereka juga saudara-saudara kita. Tapi kalau mereka sudah mengumbar nafsu mereka, kemudian menyasar ke sama jenis, maka itu yang harus dicegah. Kita sadar bahwa LGBT ini adalah sebuah gerakan. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara semua, di Indonesia ini ada 2 jaringan besar LGBT. Ada 119 organisasi mereka dan tersebar di 28 provinsi dari 34 provinsi. Hanya 6 provinsi yang mereka belum hadir. Apakah ini bukan sesuatu yang mencemaskan kita? Bukankah ini sesuatu yang kemudian mengkhawatirkan kita? Bukankah ini sesuatu yang menakutkan bagi kita? Jadi mereka sebenarnya sudah hadir di 28 dari 34 provinsi di Aceh. Jadi maksud di Indonesia. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya dengar bahwa kegiatan pada siang hari ini juga memberikan dukungan kepada Kapolres Aceh Utara untuk Sang Haji. Betul? Tentu saja kalau ada pihak-pihak yang menilai apa yang dikerjakan oleh Kapolres tersebut salah atau keliru dan sebagainya, tentu tidak boleh kemudian menyudutkan yang bersangkutan. Betul? Tentu saja sebagai seorang manusia, sebagai hamba yang beriman, dia juga punya kepedulian. Karena memang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian juga memberikan amanat kepada kepolisian, kepada aparat polisi untuk menertibkan penyakit-penyakit sosial yang ada di tengah masyarakat. Yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi penyakit masyarakat, penyakit sosial itu harus ditertibkan oleh aparat kepolisian. Kanun yang ada di Aceh juga memberikan hal tersebut, bahwa kita harus menertibkan itu semuanya. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tentu saja sebagai sebuah perilaku LGBT itu harus kita kecam, karena memang dilarang dalam agama. Tapi saya ingin mengingatkan kita semua, menyarankan kepada kita semua bahwa mereka juga adalah saudara-saudara kita, karena itu harus dibina. Karena itu langkah untuk Sang Haji membina mereka yang kemudian menjadi laki-laki, patut kita beri apresiasi. Jadi mudah-mudahan mereka itu adalah kesadaran yang intrinsik, bukan kesadaran yang ekstrinsik. Barangkali mudah-mudahan orang-orang yang dibina yang kemudian sekarang sudah katanya menjadi laki-laki, itu menjadi sebuah kesadaran yang betul-betul, ya, yang betul-betul sadar, bukan karena takut sehingga kemudian ya memakai baju kemudian seperti laki-laki. Kita berharap terus dibina. Nah, karenanya kita berharap juga kepada seluruh organisasi masyarakat yang ada di Aceh, kemudian juga organisasi masyarakat yang berbasis sosial maupun keagamaan dan pimpinan-pimpinan pesantren, supaya bisa memberikan kepedulian untuk membina saudara-saudara kita tersebut, sehingga kemudian mereka kembali ke jalan yang benar, mereka kembali kepada fitrah penciptaan manusia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua tergerak
karena kita sadar bahwa ini adalah sebuah gerakan dan kita harus menghentikan gerakan itu karena mereka biasanya senjatanya menggunakan hak asasi manusia. Atas nama HAM mereka berusaha untuk kemudian melakukan apa-apa yang mereka inginkan. Saya ingin katakan kepada yang hadir di sini bahwa gerakan LGBT di Indonesia ini, target akhir mereka itu adalah bagaimana mereka bisa dilegalkan ketika mereka menikah sesama jenis. Karena itu mereka berusaha untuk mengubah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Karena dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut disebutkan bahwa pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan atau laki-laki dengan wanita. Jadi mereka ingin mengubah undang-undang itu sehingga kemudian pernikahan sesama jenis bisa dilakukan. Baru-baru ini 2016 Amerika sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Dan ada 20 negara lainnya yang telah melegalkan nikah sesama jenis. Nah karena itu kita, Indonesia, negara yang berketuhanan yang Maha Esa, kemudian Aceh, negara yang bersyariat, tentu harus menolak hal-hal seperti ini. Jadi kita harus hati-hati, kemudian kita harus bergerak bersama-sama, jika kemudian upaya mereka untuk melegalkan pernikahan sesama jenis di Indonesia, wajib kita gagalkan. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Pembacaan. Pembacaan. Dibaca. Ya, pembacaan dan penyerahan. Jelantah. Kawan-kawan, di sini kami akan membaca petisi yang ini kita serahkan kepada pemerintah Aceh, legislatif Aceh dan juga DPR RI yang di sini diwakili oleh saudara kita Kanda Nasir Jalil. Aliansi Pecinta Islam. 1. Masyarakat Aceh menolak perilaku menyimpang LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender dan transseksual. 2. Masyarakat Aceh menentang segala bentuk intervensi dari pihak manapun, baik dari pihak nasional maupun internasional, terkait penerapan syariat Islam, khususnya dalam hal pembinaan perilaku penyimpangan LGBT di bumi Aceh. 3. Masyarakat Aceh bersama kepolisian mendukung pembinaan LGBT yang dilakukan Kapolres sebagai bentuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan kaum waria yang populasinya terus bertambah. 4. Masyarakat Aceh mendesak kepolisian Aceh dan pemerintah Aceh menindak tegas perilaku LGBT serta ditindaklanjuti pembinaan secara profesional dan proporsional sehingga pelatihan hingga penyediaan lapangan kerja kepada pelaku LGBT khususnya waria yang ada di Aceh. 5. Mendesak pihak legislatif di tingkat DPR, DPR RI, DPD mendukung ACE dan menyiapkan regulasi hukum untuk memuluskan program-program pembinaan LGBT di Aceh. Aksi ini didukung oleh 147 ormas dan LSM dari seluruh Aceh, termasuk Forum Kesik dan Mukim se-Kabupaten Aceh Utara yang hari ini hadir di Bandar Aceh. Jika ke depan tuntutan ini tidak mendapat tanggapan positif dan LGBT masih meresahkan, maka tidak menutup kemungkinan kami akan menggelar aksi yang lebih besar dan aksi serentak di seluruh kabupaten dan provinsi, kabupaten kota di seluruh Aceh, insyaAllah. Terima kasih kepada kawan-kawan rekan wartawan yang meliput, memberikan dan mendukung aksi ini. Semoga amal ibadah dan selalu sukses menjalankan tugas jurnalistik yang jujur dan independen. Salam hormat tertanda interaksi saya sendiri Tengku Marsudi Nisat, Muras LSK. Saudara-saudaraku sekalian semua, jangan pulang, masih ada beberapa hal yang penting yang akan kita dengarkan. Yang pertama dari Perkap, kita persilakan kepada Tengku Polim Muda Ahmadiyah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izinnya pada hari ini kita telah hadir di tempat yang sangat kita banggakan ini. Selamat dan salam
Kabulkan dosa kita kepada Allah. Kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan keluarga beliau. Bukan live di Facebook, live di Facebook aja. Perwakilan dari awak, dari Polda kan? Saya sebagai ketua DPP Pemuda Komunikasi Anak Bangsa Pemkot Aceh, Pemuda Ahmad Yani, mengucapkan terima kasih kepada Al-Razi Harmas Aceh tergabung dalam aksi bela syariat Islam yang telah mempercayakan Polkap Aceh guna menyampaikan aspirasi mewakili teman-teman Ormas Aceh. Para guru kami tercinta dan bangsa Aceh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Guna menghemat waktu kami hanya membacakan pernyataan perhatian dan dukungan terhadap perjuangan penegakan syariat Islam di Aceh. Ya, saudara, saat ini aksi membela Kapolres Aceh Utara, KBP untuk Sangaji hampir berakhir, di mana tadi sudah beberapa orator juga menyampaikan orasinya, termasuk Gubernur Aceh dan Ketua DPRA Tengku Muharudin. Saat ini masih ada beberapa orator yang sedang berorasi dan memprediksikan akan berakhir dalam waktu yang ada di Aceh sangat dekat. Kurang 76 ormas terlepas daripada